أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah. Ada yang banyak merupakan zikir yang dahsyat, tapi banyak orang lupanya. Pasti hafal sebagian hafal dan mungkin mayoritas tidak hafal. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Itu penting sekali. Jadi kita sedikit lagi habis Ramadan ini selesai. Ya Allah, aku bersyukur ya Allah dengan nikmat Engkau amal saleh menjadi sempurna. Nah, ini penting. Kenapa saya katakan penting? Kita dikasih waktu, masih hidup, kesehatan, kasih waktu tapi sakit tidak bisa juga. Sehingga kita menikmati dahsyatnya ibadah Ramadan. Jadi kalau kita mensyukuri ini kan kita hafal redaksi Al-Quran la in syakartum la azidannakum. Jadi kalau kita kapan saja berdiri duduk berbaring mengucapkan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Ya Allah, dengan aku bersyukur dengan segala puji milik Engkau, dengan nikmat Allah ini semua amal saleh menjadi sempurna. Dalam hati kita tinggal kita bahasakan dengan yang berbeda. Alhamdulillah Engkau masih kasih hidup, kasih sehat sehingga aku bisa ibadah Ramadan ya Allah. Nah, berangkat dari tadi lazim dan aku mudah-mudahan tahun depan dapat Ramadan lagi karena kita bersyukur. Itu ini penting. Kapan saja tidak terikat, pagi, siang, sore, apapun. Ini Rasulullah SAW yang mengajarkannya. Jadi kalau ada nikmat apapun, ikutin saya sama-sama. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Harus hafal ya, bisa tulis. Kalau berdiri situ nggak mendengar tersebut. Jadi ketika kita susah, beda lagi. Ikutin saya. Alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah ala kulli hal. Hidup itu cuma dua, senang atau susah, bahagia atau sengsara. Garis hidup itu ujian. Ujian hanya dua ujian itu. Wa balawna bil hasanati wa sayyi'ati. Kami uji mereka dengan kenikmatan dan kesengsaraan. Manusia dibagi dua. Dalam surah Al-Insan surat 76 ayat 3, imma syakiran wa imma kafura. Ada yang bersyukur, ada yang kufur. Jadi hanya dibagi dua, disederhanakan. Maka itu kalau kita punya, sekarang kita punya apa? Kasih umur Allah dikasih hidup waktu Ramadan. Banyak saudara kita sudah tidak bisa merasakan Ramadan. Ada yang mau masuk Ramadan wafat, belum masuk Ramadan sudah mau masuk hitungan 1 hari lagi wafat. Ada yang baru 2-3 hari Ramadan wafat. Nah, kita bersyukur ini. Maka kalau kita dapat nikmat, dua nikmat hadis Al-Bukhari, dua nikmat yang selalu orang lupa, banyak orang Indonesia lupa bersyukur. Pertama, nikmat kesehatan dan kesempatan. Nikmat kesempatan kita apa? Ibadah, waktu yang sehat. Saya berapa mungkin sebulan belum nggak sampai ya, tiba-tiba ada WA, ini masih ingat saya Ustaz,
masih di HP saya, tolong ke rumah sakit Pak Ustaz, bapak sakit, suami sakit. Oh ya, rumah sakit mana? Bintaro. Saya datang, udah hampir setahun gak pernah kontak saya. Tadinya gagah bapak itu, dia seorang olahragawan, hampir semua cabang olahraga dia bisa, hartanya lebih dari cukup, rumahnya bukan satu di daerah tempat-tempat yang mahal. Saya lihat kaget saya, tinggal tulang karena cancer. Akhirnya saya duduk, saya pegangi tangannya, saya baca Quran, dia nangis ngomong begini, Pak Ustaz, saya ingin sekali sujud, Pak Ustaz, mau sujud, udah nggak bisa, jangan sujud, duduk aja nggak bisa, apalagi berdiri untuk rukuk dan sujud. Dan berulang-ulang sampai nangis. Saya ingin sekali Allah kasih aku kesempatan untuk sujud, ibadah dengan sempurna, bisa rukuk, bisa sujud, atau paling tidak sujud. Baru saya langsung, ya Allah, kita bisa rukuk dan sujud, alhamdulillah. Maka ada istilah as-sihhatu tajun ala ru'usil as-sihhat la yurha ila al-marad. Kesehatan itu mahkota di kepala orang sehat. Yang bisa melihat mahkota itu hanya orang sakit. Jadi bapak-bapak ibu kita ini punya mahkota di kepala kita. Yang bisa melihat itu orang sakit. Kita bisa rukuk, bisa sujud. Yang bisa melihat nikmatnya itu adalah ketika dia berbaring, udah nggak bisa ngapa-ngapain. Sama saya, tahun lalu kan di rumah sakit. Masuk rumah sakit keluar, masuk ke rumah sakit keluar, masuk ke rumah sakit, boro-boro etika terawih, infus terus. Baru kita bisa merasakan nikmatnya saya, ya Allah enak banget ya. Maka jangan lupa alhamdulillah alladzi binikmatihi. Terima saya tulis sebentar ya. Alhamdulillah, alladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillah, alladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Kalau dalam keadaan susah, alhamdulillah ala kulli hal. Kalau ini ya Allah, segala puji bagi Engkau, dengan nikmat Allah semua amal saleh menjadi sempurna. Segala puji alhamdulillah, alhamdulillah, segala puji bagi Engkau ala kulli hal, kondisi apapun tetap pujian milik Allah. Gak boleh gerutu ini, tetap aja memuji Allah, gak boleh mengkritik Allah. Nah sehingga kalau kita bersyukur nikmat waktu, mudah-mudahan kita ditambah tahun depan masih ketemu Ramadan. Amin ya Rabbal. Baik, saya akan menjelaskan saya akan menjelaskan tentang Lailatul Qadar. Walaupun terlambat, kita udah kelar, nggak apa-apa. Pernah saya menjelaskan tentang takwa.
Karena berbicara Lailatul Qadar itu harus ada runtutannya, sekuensinya, runtutannya dari awal itu apa. Tidak mungkin kita lompat langsung Lailatul Qadar. Dari awal Ramadan, kutiba alaikumus siyam. Bahkan sebelum Ramadan kita bahas. Ini yang saya coba dulu memahami supaya kita ngerti rahasia Lailatul Qadar dan supaya dapat Lailatul Qadar. 2 poin. Satu dulu pahami dulu Lailatul Qadar sebelum Ramadan. Nah, baik. Ayat Al-Quran belum turun, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Belum turun Al-Quran. Maka belum wajib karena belum ada perintah. Waktu ini yang menceritakan ini adalah dalam hadis-hadis Bukhari. Jadi belum turun ayat Quran, hai orang-orang beriman diwajibkan kalian berpuasa, belum turun. Tetapi sudah harus puasa, bentuknya opsional. Tapi ada yang wajib nggak? Ada. Yang wajib bulan Syahrul. Kan Ramadan waktu itu belum wajib. Ada bulan yang wajib puasa, bulan Syahrul Muharram atau Syahrullah. Di pengajian Solo emak-emak Syahrul Khan, Syahrullah kayak nonton India kayak gini. Syahrullah, bulannya Allah. Apa itu? Muharram itu dulu wajib. Wajib. Namanya puasa Asyura. Banyak maaf sini. Untuk melek Asyura. Tapi ketika turun kutiba alaikumus syiyam menjadi sunnah. Jadi sunnah. Ada 3 bentuknya itu. Ada 3 bentuknya. Yang paling utama 10 Asyura itu bahasa Indonesia 10 Muharram. Yang top 9, 10, 11. Kalau bisa ya udah 10, 9, 10. Gak bisa ya 10 doang. Itu namanya puasa Asyura. Dulu wajib. Oke, lanjut. Kembali lagi tadi tentang Ramadan supaya kita masuk jadi ngerti. Oh, pantesan cara mendapatkan Lailatul Qadar itu begitu. Jangan hanya modal i'tikaf. Ada jemaah saya semua i'tikaf. Ya, Ustaz i'tikaf di mana? Di sini. Saya mau i'tikaf juga. Saya tanya bilang enggak. Ya, coba pindah tempat tidur. Tapi bagus lah berpahala ya. Tapi saya akan terangkan ini supaya betul-betul dapat. Jadi sebelum turun ayat Quran, maksudnya perintah wajib puasa, bentuknya opsional. Wajib bukan, sunnah bukan. Milih. Anda berpuasa, kalau nggak puasa boleh, tapi bayar fidyah. Kalau Basnas sekarang menentukan fidyahnya berapa? 40.000 ditawar. Basnas menentukan fidyahnya 65.000. Penentuan Basnas 2026 ini. Kalau zakat fitri 50. Ini saya ini mau lewat. Saya tuh sedih. Zakat fitri berapa? 50.000. Oke. Di rumah saya ada 3 orang, bayarnya 150.000. Sekarang kalau lunas, ya Allah, pelit banget. 50.000 itu minimalis. Jadi kagak boleh kurang dari 50.000. Medit banget. Bayar zakat fitri berapa? Di rumah saya ada 3 orang atau 5 orang, ya udah 3 orang 150.000. Bener sih, pedit banget. Sampili karyam gitu namanya. Pelit. Pas itu 50.000 itu batas paling minim gitu. Saya tanya, kalau Anda bayar 100.000 berarti udah 3 orang 300.000. Kelaparan nggak? Kagak. Kasihlah yang bagus gitu. Jadi kadang-kadang lo medit banget.
rumahnya bagus, mobilnya, Ferrari, bayar zakat fitrahnya 50.000. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bener sih ya, lagi masuk motor gitu. Minimalis banget kan. Di maka itu 50 itu paling kecil, jadi minimal. Terus semuanya kalau berzakat berikan yang terbaik, yang minimalis. Biar ya Allah, luaskan rezeki aku yang luas. Kata malaikat, gede banget. Giliran rezeki paling gede. Giliran masjid juga nulis itu 50.000. Harus nulis segera itu perak minimal. Biar tahu. Bapak-bapak minimalis kelihatan banget. Malu sama HP-nya. Dia beli HP nya. Ini mumpung lewat. Di flyer sebelum dapat flyer saya. Ustaz ini ada flyer masjid. Ganti. Tulis dulu minimal. Terus bawahnya lagi, kalau zakat jangan minimalis, biar malu dia nih. Baru lihat 50.000, berapa orang? 3 orang, sama 50.000. Kan gitu cara mikirnya. Ini mau lewat, udah kita bisa lihat kepada. Lanjut. Ternyata kebanyakan orang bayar fidyah. Lihat tangan saya. Diperintahkan oleh Allah berpuasa. Di sini bentuknya, di bumi ini bentuknya opsional, sekarang ngerti. Boleh puasa, boleh enggak, bayar. Ternyata banyak yang bayar. Karena puasa itu kagak makan, kagak minum. Keinginan kita secara nafsu biologis, syahwat itu mau makan, mau minum. Turun ayat Quran. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ini saya harus terangin ini, baru terangin Lailatul Qadar, nyambungin ke sana. Kalau nggak nyambung. Kebanyakan orang langsung fokus pada Lailatul Qadarnya, dia nggak dibawa kerangka berpikir dia. Oke. Ini saya ngomong ini karena saya orang kurikulum, jadi harus begini cara berpikir itu dikasih tahu. Diturunkan ayat Quran, berpuasa lebih baik daripada kalian tidak berpuasa. Kalau kalian mengetahui. Ini ada ustaz, saya beberapa ustaz menceramah, kalau nggak salah ada 7 orang, kayak apa? Pidato anak-anak kecil itu, pidato lah kan? Satu-satu, saya bagian beberapa yang terakhir. Ustaz ngomong gini, ini parah banget. Orang ke rumah sakit, kata dokter ini nggak boleh puasa, lebih baik Anda makan aja. Konsultasi ke ustaz itu, dia pakai ayat ini, wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Lebih baik Anda puasa kalau kalian mengetahui. Itu maksudnya bukan yang cepat sakit itu maksudnya Anda fidyah atau puasa itu aja. Akhirnya puasa modal. Boleh tahu kata dokter jangan puasa pakai ayat itu. Dia salah penempatan ayat. Jangan mikirin dokter, kagak ngerti ayat ini. Dilihat dia terjemahannya. Oh iya bener, kalau berpuasa bener, tapi ayat itu bukan konteksnya itu. Oh sakit, kana minkum maridan aw ala safarin fa'idatun min ayyamin ukhra. Ada ayat yang lain. Kalau ente sakit atau musafir, gak usah puasa, entar aja puasa. Quran yang ngomong, dia bukan pakai ayat itu. Dia pakai ayat waktu itu bentuknya opsional, mau bayar atau puasa. Ditegur mau puasa lebih baik daripada kagak puasa. Modal orang-orang puasa lebih baik. Udah makan aja, kata Ustaz, aku yang ngomong. Iya, baik lagi ini lihat nggak konteksnya, sama ngeliat teksnya juga begitu. Oke lanjut. Setelah ayat itu turun, berpuasa lebih baik daripada kalian tidak puasa. Kira-kira pada puasa atau bayar fidyah? Iya. Udah saya jawab biar cepat ya. Itu siang ini kan. Ini banyak di materinya nih. Pada bayar. Pada bayar. Oke, kita ngobrolin beradik-adik kita waktu itu masih hidup di duluan. Kalau kita jumlah nih 65.000 kali 30, gitu kan? 65.000 kali 30, ini beradik-adik kita 30 hari. 1.950.000. Bayar aja cuma 1.950.000. Yang penting kagak lapar kita sebulan lapar coy. Yang satu, makan, ada puasa lu? Gak ada duit ya? Kan gitu, parah banget. Modal apa? Modal, puasa.
Bayang nggak sih waktu langsung turun, kutiba alaikumusiyam, puasa lo, ada juga puasa, gitu kan? Subhanallah. Lihat mereka kita ini supaya anda lihat kerangkanya. Allah nyuruh nggak makan nggak minum, puasa. Kita syahwat kita itu maunya makan mau minum, maka benturan. Keinginan Allah dan keinginan kita ada benturan. Kalau ada benturan, kecenderungan kita ngikutin keinginan kita. Wajib. Wah, sekalian ngebangun yang merem sekalian. Malu etika sebenarnya. Ada yang belum tiduran nih, sama gitu. Bum. Wajib. Ini berandai-andai. Sholat subuh kan wajib, mereka bangun. Berandai-andai jadi potong-potong di video. Musa taruh dan sholat subuh nggak wajib, mati gitu. Zaman sekarang ini perang duda bener nggak? Ternyata video AI, bohong banget. Jadi kalau ada video-video ini bener apa kagak aja bisa gara-gara sekarang nggak jelas yang bener yang mana, gitu kan? Subhanallah. Pakai begini lah kan, balik lagi. Ketika benturan maka diwajibkan mau mengerjain. Ini yang filosofinya di sini. Baru kita paham istilah soleh. Tadi malam saya ketemu berkenalan nih, mungkin udah banyak kenal sini. Orang Belanda masuk Islam, gitu kan? Kenal. What's your name? Boleh putih. Amal soleh. Your name? Amal soleh. Amal soleh. Wih, keren banget namanya. Siapa yang ngasih nama? Ya, waktu itu istri saya yang Islam. Amal soleh, keren banget. Amal soleh. Gak ada orang Indonesia pakai amal soleh. Orang Belanda udah dapet amal soleh. Walaupun dia ngorok lagi ngapain? Amal soleh. Subhanallah. Keren. Amal soleh itu bahasa Indonesia itu sesuai bahasa. Jadi amal soleh itu tidak diterjemahkan berbuat baik, sesuai dengan siapa? Yang punya langit dan bumi serta sisi. Jadi hidup itu beramal soleh, maksudnya hidup itu bukan ngerjain apa yang saya mau, tapi hidup itu adalah mengerjakan apa yang Allah mau. Itu. Kita ini kalau ikutin kemauan kita, susah. Gitu. Semua saya mau begini, saya mau begini. Saya tanya nih bapak-bapak ibu yang cinta Allah SWT, nih lihat nih, realita kehidupan itu mayoritas sesuai dengan prediksi kita atau unpredictable? Unpredictable. Supaya kita ngerti, kata Allah, aneh yang ngatur bukan ente. Maka itu kita butuh bukan domba, doa itu ada domba, doa. Gak apa-apa, yang penting nyaut aja dah. Daripada merem, domba, lapar nih makin masih jauh. Butuh doa supaya ya Allah tolonglah aku, kan gitu. Baik lagi, subhanallah. Ada yang butuh, Pak Ustadz saya di masjid ini ya Allah, udah ngantuk saya pulang kantor. Ternyata malam itu 1 juz. Toh itu saya punya masjid lain. Saya jawabnya gitu. Itulah hidup. Hidup di mana-mana mau gitu. Tidak semua sesuai dengan apa yang kita inginkan. Itu begitu. Mau lari kemana pun begitu. Coba saya bilang, Anda pergi ke Jawa Timur sana, 23 rakaat nggak sampai 7 menit. Sholat tarawih berjemaah itu bukan tarawih berjemaah, kesurupan berjemaah. Astagfirullahaladzim. Aduh, malu-malu ini. Udah gitu video nyebar di Timur Tengah pula. Di mana Indonesia? Ampun. Teman-teman Arifin dari waktu saya kan belajar di Konstantin University. Ini Indonesia kayak gini. Itu jelmaan jin saya. Ngomongnya susah kan. Malu. Sampai ketebar Timur Tengah. Astagfirullahaladzim. Balik lagi. Jadi hidup itu apa yang Allah inginkan. Namanya bahasa Indonesianya amal soleh.
Orang yang soleh, bahasa Indonesia orang yang sesuai. Sesuai dengan siapa? Allah. Kenapa begitu, Ustaz? Karena Allah yang mencipta alam semesta serta isinya, maka Allah yang punya. Kalau Allah yang punya, maka Allah yang ngatur. Ini runtutannya begitu. Kita datang ke Namo, pas duduk nih kita tamu, oh TV di situ, backlight lah, kalau udah matahari udah suruh pindahin yuk, pindahin aja kalau nggak di laptop, nggak punya rumah, kan gitu. Yang ngatur itu yang punya rumah, bukan ente, kira-kira gitu, ya. Jadi Allah yang mencipta langit dan bumi serta isinya termasuk diri kita, Allah yang punya, kalau yang punya dia ngatur. Hidup itu ngikutin aturan Allah, bukan ngikutin aturan kita. Maka ketika belum bentuknya wajib ngikutin keinginan kita, pada bayar fidyah. Wajib, mau nggak mau ente wajib, kecuali orang yang sakit, gitu kan. Oke, ente bayar fidyah, udah sepuh bayar fidyah, nggak apa-apa nggak puasa. Jadi gitu. Apalagi zaman sekarang banyak orang kelaparan, maka bayar fidyah, jangan ganti pakai kodok. Kalau Ustaz saya kan hamil, menyusui, itu kan lama, Ustaz. Dokter kasih saya ini kualitasnya jelek, dan sekarang bisa diukur. Ya udah, puasa. Nanti kalau saya sudah anak sudah gede, saya bayar puasa apa bayar fidyah? Fidyah lebih penting daripada Anda bayar kodok. Kenapa? Banyak orang susah. Jadi lebih prioritas Anda lihat dulu dalam fikih begitu. Baik lagi tadi. Nah sekarang masuklah Ramadan. Ketika Ramadan, ini bentuknya wajib. Lihat tangan saya. Kita pernah menjelaskan. Saya mundur dulu. Pakai ini aja deh. Pakai ini. Saya akan jelaskan dengan cepat karena ini udah pernah saya jelasin tentang takwa, ya, tentang takwa. Tadi udah difoto nih, udah. Saya akan cepat. Takwa itu bahasa Indonesianya adalah menjaga. Menjaga itu ada dua dimensi. Perilaku menjaga itu ada dua dimensi, berangkatnya dari rasa. Rasa itu namanya affection, cinta dan takut. Dari sini baru bisa menerjemahkan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Kita dengar hari Jumat khatib tuh dari mimbar selalu ngomong gitu, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, orang beriman bertakwa dengan sebenar-benar turun di bubaran Pak Ustadz, itu redaksinya betul-betul bertakwa dengan sebenar-benarnya. Emang ada orang bertakwa kagak benar atau setengah benar? Oh, banyak kayak gimana contohnya, bingung juga nih Ustadz. Iya ya, iya. Itu menunjukkan bahwasanya takwa itu adalah sifatnya fluktuatif, sifatnya naik turun karena bentuknya affection, karena bentuknya rasa. Sekarang Anda bisa sabar, besok belum tentu sabar. Oke, jadi bentuknya di dada sini. Ini pernah saya terangkan, takwa itu letaknya di sini, takwa itu letaknya di sini, takwa. Sampai Nabi mengajarkan sahabat, at-taqwa hauna, sampai 3 kali pernah saya ajarkan sini kan? Ya. Sampai Rasulullah memegang dada beliau menunjuk, at-taqwa hauna, at-taqwa dekat sahabat. Sampai sahabat mengerti, oh takwa itu di sini. Kalau di sini tempatnya berarti di sini affection, di sini fluktuatif, di sini enggak. Di sini lihat nih, Allahu Akbar lafzan. Di otak kita cognition, secara kognitif Allah Maha Besar. Nggak mungkin enggak. Tapi di dalam hati kita belum tentu membesarkan Allah. Belum tentu membesarkan Allah. Baik, ini rasa cinta dan takut. Orang kalau cinta pasti keluarlah perilaku menjaga. Cinta yang dahsyat, keluarlah perilaku takut. Jadi takut itu adalah cinta yang dahsyat. Anda bawa HP di sini, taruh HP-nya di bla 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 bla. Nanti di rumah juga ada barang-barang berharga lebih dari HP, sertifikat tanah, taruh di brankas, ijazah, yang palsu aja ditaruh di brankas, ya, gitu kan? Yang palsu, walaupun
ada yang bilang kata palsu, kemudian berubah lagi nggak palsu, si bohong gitu kan. Dan lihat yang hijau-hijau baru bilang nggak palsu gitu. Subhanallah gitu. Manusia yang nggak ada iman, gimana mau ada iman? Baik lagi tadi, ketika Anda menaruh sesuatu di berangkas berarti Anda takut hilang, takut rusak, berarti cinta yang dasar. Sementara sendal jepit di luar rumah, nggak digembok, nggak dikunci, yang dikunci mobil, motor, betulan. Ada juga sih, sendal dikunci semua. Kenapa? Pengalaman banyak yang hilang. Kira-kira gitu kan? Jadi sesuatu yang kita kunci kita jaga berarti kenapa? Takut hilang. Berarti sesuatu itu sangat berharga. Duit, koin buat kerokan berapa? 1.000. Pengalaman. Ditaruh di piring kecil udah. Pernah tiap hari itu kalau ngomong ada bising mulu. Kapan masuk dompet ya? Sama-sama duit yang 1 miliaran di berangkas atau di bank atau di mana. Kenapa? Karena cinta yang dasar takut kalau yang maka cinta dan takut satu kesatuan. Perilaku menjaganya harus dari sini. Karena nanti kita ujian cinta kaitannya dengan etika. Nah, lari harus dari sini mulai. Nah, kemudian ini namanya dimensi takwa. Kemudian pilar takwa ada 2. 1, bicara rasa, ini selalu R, rasa. Kalau orang perilakunya terjaga, tutur katanya terjaga, perilaku terjaga, cara berpakaiannya pun terjaga, kalau dilihat, diawasi. Itu perasaan terang ini, harus dari sini. Anak SD lari sini, anak SD kelas 1, kagak ada gurunya. Pas guru, Pak Guru ada. Aduh, kamu tadi lari-lari? Enggak Pak, dari tadi saya di sini calon presiden. Jadi orang itu bohong. Kenapa? Orang ngos-ngosan dari tadi di sini. Sekarang tuh masalah kebohongannya luar biasa zaman sekarang. Yang bohong jadi benar, yang benar jadi bohong. Pusing saya. Apalagi masalah ijazah saya ikutin ya Allah, yang mana yang benar gitu. Jadi kelo sendiri gitu. Tapi tetap kebenaran gitu kan. Jadi pertama rasa apa? Bersama Allah. Langsung saja to the point. Bersama Allah. Itu rasa. Jadi kalau orang bersama Allah, keluarlah merasa dilihat, merasa diawasi, merasa dinilai, merasa dicatat bersama Allah, maka perilakunya akan terjaga. Yang kedua, semua perilaku tindakan preventif start from there, mulai dari akhir. Maka itu dibicara akhirat, bicara akhirat. Di sini maksudnya apa? Rasa seakan-akan kematian di depan mata kita, kematian ada di depan mata kita. Habis ini saya wafat. Maka tadi saya sholat, Allah ini sholat subuh. Ini sholat yang terakhir. Kenapa? Saya tidak sholat zuhur lagi. Sebelum zuhur saya wafat. Itu Nabi yang menjelaskan. Nabi yang berbicara itu. Ini sudah saya jelaskan. Jadi 2 pilar rasa seakan-akan kematian ada di depan mata kita, rasa bersama Allah keluar namanya pilar di takwa, baru keluar di takwa. Jadi takwa itu harus ada 2 rasa. 1 hilang takwa. Ini rasa. Maka sekarang kita masukkan cinta dan takut. Cinta kepada Allah bahasa Arabnya ridho. Cinta akhirat yang kita inginkan adalah surga, bahasa Arabnya jannah. Takut, kalau takut pada Allah, takut murka. Allah murka, bahasa Arabnya sakhotun. Murka, sakhotun. Nah sekarang takut akhirat, api neraka, bahasa Arabnya narun. Jadilah sebuah doa, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal Ka itu bahasa Arab kamu. Ya Allah, aku minta ridho Engkau dan surgamu. Yang ditakutin wa na'udzubika min sakhatika wan. Nah, itu doa takut. Ini semua rasa ini namanya iman. Keluar namanya ihtisaban. Ihtisaban itu perilaku perhitungan. Kalau
bicara hitung, barulah kita bicara khairun min alfi syahr. Baru hitung di situ. Berhitung kita lebih baik daripada 1000. Ihtisaban itu bahasa Arab, ihtisaban. Ihtisaban. Akar bahasanya ngitung. Dulu pernah dengar ilmu hisab, pernah dengar ya? Bapak-bapak pernah ngalamin belajar ilmu hisab nggak? Ada lagi ilmu ukur, ilmu jabar, aljabar. Kalau pernah belajar berarti udah pasti udah tua gitu. Udah ketahuan tua aja gitu. Karena saya belajar ilmu hisab. Bukan hisab rokok, itu haram. Udahlah, yang masih ngerokok taubat. Ente bisa nggak merokok dari pagi sampai maghrib. Berarti kenapa tidak lanjutin seumur hidup Anda tidak merokok? Habis ini pada keluar semua, karena tersinggung baper banget. Kayak presiden ini, gampang tersinggung. Baik kayak tadi. Hisab itu adalah berhitung. Hisab, jadi penuh perhitungan. Baru kita bicara Lailatul, karena ada kata-kata khairun min alfi, lebih baik daripada 1000, memulai itu. Dan Lailatul Qadar itu bukti cinta. Oke, belum sampai sini dulu. Maka ihtisaban adalah berhitung. Saya deskripsikan. Berhitung itu saya kejar semua yang menyebabkan Allah cinta saya, ridho. Saya kejar semua perilaku yang menyebabkan saya lebih dekat dengan surga jannah. Saya jauhi, saya paling takut apapun yang menyebabkan Allah murka, sakhat. Dan saya takut apapun yang menyebabkan saya lebih dekat dengan api neraka. Maka kina itu bahasa Arab artinya takwa. Waqayaki wiqayatan, itu takwa. Jagalah kami dari azab api neraka, lindungilah kami dari azab api neraka, pelihara kami dari, bahasanya gitu. Maka ini titik klimaks. Kenapa? Karena orang sudah takut pasti menjalankan perintah Allah. Tapi orang menjalankan perintah Allah belum tentu menjauhi larangan, dan kegagalan manusia di situ. Maksudnya gimana? Kalau iblis setan itu gagal dalam perintah, sujudlah kalian kepada Adam, pada kagak sujud. Fasjudu illa iblis, sujud semua kecuali iblis. Hai Adam dan Hawa, tinggal Anda di sini, makan di sini, surga. Jangan dekat pohon ini, digagal dalam larangan. Oke, nah di sini ihtisaban itu perlu perhitungan, barulah kita ngerti. Ihtisaban adalah lahir setelah imanan. Ini namanya imanan. Imanan itu apa? Rasa bersama Allah, rasa seakan-akan kematian di depan mata kita, rasa. Baru keluarlah namanya ihtisaban, perhitungan. Barulah kita ngerti man shoma ramadhana imanan wah ihtisaban. Nah, sekarang kita masuk semakin habis Ramadan, semakin ujian perhitungannya kelihatan di sini. Baru kita berbicara tentang Lailatul Qadar. Sini. Belum selesai. Saya ulang lagi, ini namanya dimensi unsur takwa. Ini namanya pilar takwa. Ihtisaban namanya performance standarnya orang bertakwa. Tampilannya gimana? Nah, kebanyakan orang beramal takwa masuk ke sini. Contohnya, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah 'ardhuha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Siapa orang bertakwa? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al-ghayz wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw, ini Al-Imran 133, 134, 135, 136. Takwa adalah bla bla. Bukan takwa, ini namanya tampilan orang bertakwa. Takwa ini dari sini ngambil. Atau yang kita hafal, hampir semuanya hafal. Siapa orang bertakwa? Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Siapa orang bertakwa? Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah wa mimma, ini di sini diletakkan performance tampilannya.
mendirikan sholat, yang beriman pada. Tapi takwa itu dari sini, ngeraihnya dari sini. Oke. Al-Baqarah 177. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriq wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal kitab wal malaikati wal kitab wan nabiyyin wa atal malal hubbi dzal qurba wal yatama. Itu namanya gambar orang bertakwa. Dan seterusnya. Jadi kalau kita perhatikan, apakah kita ini orang bertakwa lari dari sini nih? Ada cinta atau takut, ada cinta atau takut itu. Cinta atau takut. Larinya dari situ, dimensinya. Kalau ada betul-betul cinta Allah, maka dilatih namanya as-salat tarawih itu latihan cinta itu maunya ketemu terus. Alhamdulillah. Inisiatif ini. Ada kasih tahu ya? Bukan inisiatif, dikasih tahu. Makasih, jazakallahu khair. Berarti ada kalau cinta maunya ketemu lama-lama. Ini yang wajah-wajah punya cucu, makanya cucu datang, kita seneng. Mesti cabut lagi, ntar aja nggak apa katanya. Biasanya datang itu Sabtu sama Ahad kan, habis itu dia kerja. Kalau kumpul tuh maunya lama gitu. Maka itu sholat rileks santai, bahasa Arabnya sholat tarawih. Rileks, santai ngopi serutus. Itu bahasa Arabnya al-istirahat, bahasa Indonesia istirahat, rileks, santai, bersenang-senang. Ini mau tugas, orang santri pelan-pelan minum serutu, ada kacang atau pelan-pelan. Itu namanya rileks santai tarawih. Coba yang Jawa Timur sono kopi keras itu surupan tuh kayak kuda lumping. Pada nggak ngerti, yang ngerti pas udah tuh kuda lumping apa? Anak kita kalau kuda lumping nggak ngerti, kalau udah ngerti pas udah tuh kuda lumping ngerti gitu. Kuda lumping semua dimakan. Ada rileks santai, menuhan rasa cinta, pelan-pelan dua salam kan gitu. Udah gitu break, nggak langsung dua orang terang, istirahat dulu, lagi dua salam. Emang begitu. Lu mau saya masuk mesin, salat taruh jangan kan gitu ngos-ngosan. Ini terawih dari mana ini? Ada rasa cinta itu pelan-pelan. Filosofi dari sini. Nah sekarang supaya, ini yang lebih penting di sini, supaya numbuh rasa bersama Allah gimana? Maka itu supaya nanti larinya ke etika, karena Anda maunya berjam-jam sampai pagi main ujian cinta. Paradigmanya sekarang. Udah dapat nih, udah foto belum nih? Oh, saya hapus nih, gitu. Supaya ente tahu nih, foto-foto kalau saya jreng, gitu kan, gitu. Kalau mama kejauhan zoom in. Baik. Gimana rasa bersama Allah itu tumbuh? Ya. Gimana ingat mati itu selalu? Saya harus hapus semua nih, karena butuh gambar lagi. Kemarin di WA bapak-bapak butuh ekor nggak? Saya mikir, ini kan udah dijelasin. Tapi Vin, udah mati saya nih ngobrol. Vin, ini dijelasin lagi. Kemungkinan besar dia lupa. Iya kalau lupa, kalau nggak tahu, dia nggak pernah ikut. Saya pernah ikut, iya. Lupa saya, sujud sahwi ini. Nih lihat. Saya gambar. Lihat, kerangka. Ini kita nih. Ini makanan, harta kita, rumah kita, apapun namanya. Lihat. Kalau Anda melihat makanan, Anda kembalikan pada Allah. Satu, Allah. Itu namanya zoom out. Itu kerangka berpikir orang bertakwa. Kalau saya lihat makanan, ya Allah ini milik Engkau ya Allah, Masya Allah. Tubuh saya, ya Allah ini milik Engkau ya Allah. Tadi saya sudah ada 3 jari itu. Allah yang mencipta langit dan bumi serta sisinya. Allah yang punya. Allah yang ngatur. Kalau saya ngeliat tubuh saya, ya Allah ini milik Engkau. Melihat rumah kita,
Ya Allah, ini milik Engkau. Ngelihat mobil kita, kendaraan kita, ya Allah, milik Engkau. Ngelihat makanan minuman di kulkas, makanan apapun, ada jeruk, ada anggur, ada sirup, Mbah Marijan, ada macam-macam. Itu sih Allah, ini milik Engkau, ya. Semua milik Engkau. Kalau Allah yang punya, Allah yang ngatur. Hai Arifin, gak boleh makan, gak boleh minum. Oh, itu kerangkanya. Itu kok ada satu Ustaz, yang dua belum. Yang dua belum. Ini milik engkau, aku dikasih. Berarti makanan dari siapa? Allah. Tubuh Anda dari siapa? Allah. Dari pegang satu. Subhanallah. Ya Allah, ini semua kita akan wafat, akan kembali kepada Allah. Allah lagi. Jadi kalau saya lihat makanan, ya Allah ini milik Engkau dan akan kembali kepada Allah. Tsumma tus'alunna. Ada pertanggungjawaban. Saya lihat tangan saya, ya Allah ini dari Engkau, ya Allah. Saya gini, ini menggerakkan Allah ini. Ini dengan kehendak Allah. Dari Allah, alhamdulillah, makasih Allah. Nggak cukup. Nomor 2, ada pertanggungjawaban. Tangan Anda buat apa? Subhanallah. Ya Allah, alhamdulillah masih ada umur, ya Allah. Alhamdulillah. Tadinya saya udah mau mati di sana. Waktu COVID, alhamdulillah saya masih hidup. Allah masih hidup. Belum cukup. Ada pertanggungjawaban. Waktu itu buat apa? Subhanallah. Yang kedua itu namanya akhir. Dua pilar tadi. Allah dan hari akhir. Praktek yang kita ucapin tapi belum kita gambarin. Please, ini banyak orang nggak tahu nih. Saya menjelaskan ini di depan 350 orang menghafal Quran, 99,9 menghafal Quran. Saya terangkan hafalnya. Oh gitu, iya. Lihat, ya. Dari sini, ini mikir terus dari awal mikir. Jadi kalau Anda baru kenal nama saya, ini Ustaz apaan sih mikir mulu, emang begitu. Yang melototnya belum paham, apalagi yang gini. Udah lewat, gabung di lubung. Ketika kita lihat membesarkan Allah, membesarkan berarti waktu yang bersamaan mengecilkan diri kita. Jadi kalau Anda Alhamdulillahirabbil alamin, kita besarkan. Segala puji milik Kau, semua puji milik Kau. Saya tidak punya pujian. Gitu cara berzikir itu gitu. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Saya gitu cara. Itu Quran, metode Quran. Oke, pelan-pelan. Kita praktek ya. Praktek nomor 1, 2 nih. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahman. Allah Maha pengasih. Saya biar cepat. Saya dikasih biar cepat, di kelamaan banget. Dikasih. Berarti kagak punya. Halo? Kalau Allah Maha pengasih, saya nggak punya. Betul nggak? Jadi lihat tubuh Anda, itu bukan punya Anda. Nah, ini saya gerakin. Salah. Ini bukan Anda yang gerakin. Allah. Saya tanya, ada nggak orang mau gerakin ini nggak bisa? Ada nggak? Siapa itu? Orang sakit stroke. Betul? Kan pernah saya cerita, saya jatuh berkali-kali di gunung di Sulawesi. Akhirnya pulang ke Jakarta pakai wheelchair, berapa lama? Gak bisa, sakit. Nih tapak petir apa nih? Ini musik nggak? Kita lihat. Nggak musik. Dia pakai. Ini nggak musik. Oke, kita lihat. Saya pikir paling 20 orang aja, 100 orang lebih. Ada yang stroke, ada yang nggak bisa. Teman saya naruh tuh wheelchair taruh. Saya mau finish tuh. Ternyata di sini orang stroke yang nggak bisa ngomong. Dia ngobrol bahasa. Mau jawab apa ya? Nggak jawab, dia tersinggung. Saya jawab juga. Mau apaan lo? Saya jaga hatinya. Dia ngamuk-ngamuk lagi. Dapatnya gue juga gak ngerti mau ngomong apaan. Dia ngamuk-ngamuk. Tambah kakak.
bercerita. Semua saya lihat mau nangis, ya Allah, dia mau ngomong kagak bisa. Orang seperti mau ngomong, dia nggak bisa. Baru kita sadar itu bukan punya kita, punya siapa? Siapa yang ngatur? Itu kerana berpikir takwa. Zoom out, ni zoom out. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman itu untuk semua, mau kafir mau fasik, dikasih. Orang kafir bisa ngomong, bisa ngeliat, bisa mendengar, bisa bergerak, semua dikasih. Si Wowo, si Wiwi dapat semua tuh, presiden dan mantan presiden semua dapat juga tuh, ya kan? Mau sholat nggak sholat saya nggak tahu lah. Mau bohong, mau tipu-tipu rakyat nggak tahu lah itu. Mau masuk BOP, mau jadi anteknya Amerika urusannya lah. Tetap dedikasi Allah, dikasih. Bisa ngomong, ada keren banget. Kita dulu non-blok seperti Pak Karno, non-blok sekarang jadi go. Parah banget. Saya bilang, wah benar juga sih. Sedih. Oh, justifikasi ada videonya. Maksudnya begini, ya setan juga ada justifikasi. Kenapa kamu tidak setuju? Oh, karena aku lebih keren. Wah, ada justifikasi. Justifikasi itu pembenaran walaupun nggak benar. Semua, saya kasih tahu Bapak Ibu, semua perbuatan, mau yang baik mau buruk, semua ada pembenarannya. Dah, kelar. Ya kalau ada berdebat, gimana? Baik. Jadi Ar-Rahman belum selesai. Allah Maha Ar-Rahman, berarti Allah Maha Pengasih pakai bahasa Indonesia. Allah Maha Pengasih berarti saya dikasih, kagak punya. Nah, yang kedua nih, Ar-Rahim, Allah Maha Penyayang. Saya udah pasti nggak bisa jawab. Jadi sayang punya Allah itu kita dikasih iman. Kita bisa sholat itu bukan karena kehebatan kita, karena sholat maksudnya bukan gerakannya. Kalau gerakannya Ar-Rahman, gerakannya kan badan, fisik. Orang kafir pun punya fisik, tapi dia tidak punya iman. Dia nggak pernah mengucapkan la ilaha illallah, nggak bisa dia. Puasa, sholat, zakat itu perilaku semua orang beriman. Alhamdulillah Allah, ini semua dari Engkau. Berarti nggak boleh sombong. Maka dijawab dengan Alhamdulillahirabbil. Itu hasil daripada pemahaman Ar-Rahman Ar-Rahim. Anda punya harta, angkat kaki, ente tuh kagak punya. Saya pernah ya sama Bapak Arifin, iya ada banyak. Ini atasan saya mau ketemu Bapak. Atasan itu siapa? Bos saya, kenapa dia nggak nelfon saya aja langsung. Ini apa mungkin saya sekretaris pribadi. Ya udah kemarin di lantai 30 nomor. Saya ketemu Mas Arifin dia dulu. Wah, nggak mau banget orang. Tapi bebas ekspres mentang-mentang dia kaya. Semua saya kasih tahu, kekayaan itu kesenangan, tapi yang lebih di atas kesenangan itu adalah ketenangan. Ketenangan itu jauh lebih mahal daripada kesenangan. Bagi orang yang deep thinking ngerti, yang nggak deep thinking lewat. Orang mengejar kesenangan, sama Anda kejar ketenangan hidup. Oke, lanjut sekalian lewat. Jadi orang yang sombong itu dia tidak ngerti Ar-Rahman. Sombong itu ada yang sifatnya duniawi, Ar-Rahmannya lupa. Sifat ukhrawi, inyong, ada itikaf, itu nggak itikaf? Ya, itikaf coy, itu sombong banget. Nggak boleh ente pun itikaf karena siapa? Itu Ar-Rahim. Maka closingnya Alhamdulillahirabbil alamin. Kenapa? Karena saya dikasih fisik semua oleh Allah, maka tidak ada setitik pujian pun milik aku, tapi semua pujian milik Allah. Lanjutnya Alhamdulillahirabbil alamin. Lanjut. Iya, apaan? Lanjut. Alhamdulillahirabbil alamin terus. Nah, itu maksudnya. Lanjut. Ini lanjut maksudnya. Ngantuk. Iya ngantuk. Ente aja ngantuk kali gitu. Ada bilang tadi itu ngejar maling. Wah, betul beduk. Dia pun digel lama baru ketawa dan
jawab tadi. Ar-Rahman Ar-Rahim diulang. Itu nomor 2. Enggak ngerti. Yang tadi nomor 1 dari. Yang kedua ke. Ya gampang deh. Maka itu setelah Ar-Rahman Ar-Rahim adalah Maliki, pertanggungjawaban. Oke, Anda punya visi dari Allah, toh akan kembali ke, akan ada pertanggungjawaban di situ. Kalau bahasa saya titik nol itu ada 2. Ada muka Al-Quran dari gambar, semua titik nol 2. 1 dari yang tidak ada menjadi ada. Titik nol dari tidak ada, kita tidak ada. Kemudian dari sperma masuk ke dalam rahim ibu kita, berojollah kita. Dari tidak ada menjadi ada. Itu semua dari nanti sampai titik kematian tidak ada lagi. Akan ada pertanggung. Itu titik 02. Titik 02. Jadi saya baru ada duit baru nyetak lagi, ada duit dan nyetak lagi. Saya nggak jualan di masjid, saya penting ngasih tahu doang. Bukunya salat khusus itu mudah. Itu diterangkan tentang 2 titik itu. Nah, itu ini paradigmanya. Jadi kalau ada ngeliat makanan, ya Allah ini dari Engkau, Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah. Belum selesai, ada pertanggung. Coba kita lihat, ketika kita mau ke makanan, Allahumma barik lana, berkahi makanan. Terus razaqtana, nomor 1. Ini dari Engkau, Engkau yang berikan kepada aku, razaqtana, yang Engkau berikan rezeki pada aku. Ujungnya nomor 2. Ini ada pertanggungjawaban. Jangan sampai makanan ini aku makan energinya buat maksiat. Kan ujung-ujungnya makanan energi. Nomor 2. Ini saya gambarin ini karena saya orang kurikulum, ngegambarin gimana cara ngedidik anak itu harus Ustaz. Begini caranya digambar. Zoom out. Jadi kalau ngeliat makanan zoom out, lihat sini. Ya Allah dari Engkau. Ya Allah dari Engkau. 1. Ya Allah akan kembali pada Engkau, ada pertanggung. 2. Yang pertama dari Engkau, alhamdulillah. Pertanggungjawabannya maliki ya. Mantap. Kalau ngerti. Karena ada pembalasan, yang baik dibalas, yang gak baik juga dibalas, semuanya dibalaskan kembali hari pembalasan. Subhanallah. Lanjut. Ini Pak Bambang saya jam berapa nih? 5. Nah, ini saya jam berapa sih? Dia mana ngedip kita kena di sini. Makan selama gitu. Just kidding. Dibalik kemaksiatan. Di dalam diri kita ada 2 unsur, fujur dengan takwa. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwa. Dibalik fujur adalah zoom in. Yang ini. Zoom in. Ini milik aku. Otomatis yang kedua tidak ada pertanggungjawaban. Semua milik aku. Ini milik aku, terserah aku. Ini milik aku, terserah aku. Nggak ada pertanggungjawaban. Semua maksiat itu berangkatnya dari situ. Semua maksiat. Saya tidak bahas ininya. Nanti Lailatul Qadarnya nggak kelar-kelar. Gitu. Nah, sekarang lihat. Kita praktek puasanya dulu. Nanti baru Lailatul Qadar. Nanti kaitannya dengan wajib dan sunnah yang awal tadi. Kan tadi saya berangkat sudah dari wajib. Oke. Hari 1, hari 2, hari 3 terus sampai sekarang. Lihat tangan saya. Ya Allah, ini tubuh milik Engkau ya Allah. Makanan milik Engkau ya Allah. Pasangan hidup aku milik Engkau ya Allah. Semua milik Engkau. Engkau yang punya, Engkau yang ngatur. Baru kita paham puasa itu bukan nggak makan nggak minum, tapi harus Anda paham ini Allah yang ngatur sesuatu. Kita terjebak nggak makan nggak minumnya. Dari milik itu keluar rasa bersama Allah. Dari Allah. Jadi ini tanda kebesaran Allah, tanda kebesaran Allah. Makanan adalah tanda kebesaran Allah. Minuman adalah tanda kebesaran Allah. Bahasa kerennya ayat kauniyah. Tidak usah pakai bahasa itu, ayat kauniyah. Namanya tanda itu tujuannya untuk mengeluarkan perilaku. Ada naik mobil, motor,
ada lampu merah, disuruh apa? Suruh berhenti, betul nggak? Kita jalan, merah santai aja. Hijau, gas. Pas depan lampu, rem, jeduk. Karena hijau itu disuruh jalan. Jadi tanda itu tujuannya supaya mengeluarkan perilaku. Halo. Kita janjian, Pak Bambang janjian Mas Ayam. Arvin, kita take off ini jam 5. Setengah take off. Berarti check in barang di airport. Nanti kita sekitar jam 4. Kita sholat disuruh jam 3 udah sampai sini. Oke, pakai alarm Mas. Betul kan? Pakai alarm. Alarm itu tanda. Mulai bunyi alarm. Nanti dong, tanda dimatikan. Manfaat nggak itu tanda? Tanda itu tujuannya supaya mengeluarkan perilakunya apa? Bangun, tidur, dan ngomong tidur lagi. Tularan basur binti. Bangun tidur, kayak airport ente kan gitu kira-kira gitu. Ini kan janjian. Berarti alarm itu tidak boleh Anda biarkan saja. Ini tanda. Belum selesai. Maka ketika Anda melihat tanda besar Allah, aktifkan, ya Allah ini dari Engkau, perilakunya supaya memuji Allah. Tapi tanda ini Anda matikan semua. Lihat minuman, ada minuman mantap, makanan manis, maerot, maci, mantap, mak sampai lagi, banyak lagi. Apaan? Sedang Anda lihat, masya Allah, Allah bersubhanallah. Jadi ini tanda supaya perilakunya apa? Membesarkan Allah. Ini mati semua. Ada di zoom in kan oleh syaitan. Zoom in. Ini badan milik saya, terserah saya. Ada orang bikin tato. Nggak boleh. Gak usah intervensi ya. Duit saya, badan-badan saya. Siapa lu? Bukan merasa badan milik saya. Itu kan saya punya, saya ngatur. Padahal Allah yang punya, Allah ya. Ini pernah saya cerita. Waktu acara, nanti Pak Ustadz kalau ceramah datang banyak orangnya, tidak bisa nelfon saya. Nanti ke ini CEO-nya, event organizer IO. Saya udah sampai, saya dulu besar sekali. Tiba-tiba bapak-bapak sampai ke saya, tasnya di sini, emas, kalung emas, yang kayak regal itu loh. Emas. Dia rantai, saya bilang, emas. Saya nyelur, Pak. Saya kan di sini orang beriman, bawaan muslim. Ini emas kan diharamkan laki-laki. Diomelin saya. Terserah saya, ini emas saya. Belok. Saya bilang, ya udah mau diapain? Terserah saya, emas itu terserah saya punya terserah saya. Jadi cara berpikir milik aku. Tidak ada pertanggungjawaban. 1, 2 ngerti tadi? Nggak ada pertanggungjawaban. Saya diem aja. Kalau saya timpalin kan gawat. Nggak boleh tahu kan parah banget. Itu larang gua. Saya diem aja udah. Jadi semua maksiat itu berangkatnya dari zoom in. Dan semua ketaatan berangkat dari zoom. Ketaatan berangkat dari zoom out. Yang kagak ngerti semua apaan sih? Udahlah, sumpalitan. Sekarang apa hubungannya Lailatul Qadar? Lihat. Ya Allah, waktu milik Engkau yang atur. Dan Allah dan Rasul ingin kalian tuh menunjukkan, kan tadi sudah, ini tubuh milik Allah. Allah yang punya, Allah yang atur. Ya Allah, aku menunjukkan, aku cinta Engkau daripada tubuhku yang harusnya aku makan, gak makan. Walaupun formatnya wajib. Dan wajib kutiba alaikum kan wajib. Walaupun nggak ketahuan ada cinta atau terpaksa. Jam berapa ini? Jam segini. Jam 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tua, 8, 6. Masih 11 jam lagi, lama banget ya. Itu namanya puasa under pressure. TBC. Tekanan batin kontinu. Itu bukan karena cinta. Aduh, lama banget ya. Batagor lewat beli, semuanya beli, ini semua beli. Udah ada es cendol lah, ada macam-macam es doger semua gitu. Allah. Pada Allah mengatakan makan minum jangan berlebih, berarti Anda tidak ngerti filosofi takwa.
Takwa itu tubuh milik Allah. Jangan banyak-banyak makannya. Terserah saya, gue yang beli, ngatur-ngatur, makan gue apa? Hilang takwa. Dia nggak ngerti. Udah berhenti, jangan banyak. Kan nggak boleh itu milik Allah. Nah, itu takwa. Halo, subhanallah, ada pertanggungjawaban. Baik lagi tadi. Nah sekarang, ya Allah, masuk nih takbirnya. Ya Allah, aku lebih cinta rumah Engkau daripada rumahku. Demi etikaf. Jangan ngomong gini, Pak Ustadz suruh etikaf, gak enak Pak Ustadz di masjid. Jauh, apa jauh? Masjidnya, tempat WC-nya. Turun tangga lagi itu dibawakan di alus semua, turun tangga. Kalau di rumah kan tinggal ibu kenapa nggak mau dari awal? Maksudnya dari awal Ramadan enakan makan, berpuasa. Jangan compare dengan apa yang kita inginkan. Halo, belum nyambungkan tadi saya ceritain ada wajib ada sunnah. Sunnah itu proses penyelesaian siapa yang betul-betul cinta Allah. Kalau wajib nggak ketahuan. Tahu dari mana? Kalau ente tahu sebelum tadi saya cerita dalam hadis riwayat Bukhari, dulu puasa Ramadan itu opsional pada kata puasa karena bentuknya tidak Kalau wajib nggak ketahuan. Benar-benar cinta tuh maka formatnya dirubah menjadi sunnah. Jebakan Batman ini. Maksudnya Anda betul-betul cinta apa enggak? Gini. Hadis ini dulu pakai hadis. Lihat sini. Ada nanti saya kasih PR. Masuk ke Google tulis gini. Hadis wali Allah. Tentang wali Allah. Ingat. Hadis Qudsi Allah yang ngomong. Hadis Qudsi itu firman Allah tapi tidak tercatat dalam riwayatnya Sahih Bukhari. Lihat sini. Maka dari wali Allah berharap. Saya tidak akan kata-kata pertama barang siapa yang nyakitin hambaku yang aku cintai, aku umumkan aku perang sama dia. Jadi jangan main-main kalau Anda menyakiti orang yang sangat dicintai oleh Allah. Allah mengumumkan perang dengan Anda. Pastinya kalah Anda. Ya Alhamdulillah di Masjid Al-Husna sudah ada keputusan hukum tetap IMB-nya nggak bisa digugat. Karena saya ini ketua pembangunan Masjid Abdul Latif. Saya ketua pembangunan digugat. Yang bukan ada orang muslimnya lagi, jemaah saya lagi. Ampun, supaya rontok ke mesin. Petun, pengadilan tata usaha. Naik lagi, menang kita. Banding mereka, menang banding. Naik lagi, kasasi. Terus. Alhamdulillah, kemarin keputusan sudah fix, nggak bisa diganggu. Perjuangan itu. Subhanallah. Dia perjuangan untuk rumah siapa? Rumah Allah. Rumah kita yang kita perjuangan di mana rumah Allah. Ini supaya ada ngerti. Lihat sini. Maka itu diperangi dengan orang-orang yang di Mesir, kekasih Allah. Perang dengan Allah berarti. Oke, lanjut. Hamba Allah ini lihat spidol sini. Yataqarraba ilayya bi syai'in ahabbu ilayya mimma aftaratu alayhi. Bahasa Indonesia ini, hambaku mendekatkan terus kepadaku pelan-pelan dengan sesuatu yang amat aku cintai, yaitu yang aku wajibkan kepadanya. Berarti dia ngerjain yang wajib, ya kan? Dia mendekatkan dirinya kepada aku dengan sesuatu yang aku sangat cintai perbuatannya, yaitu yang aku wajibkan. Di antara puasa, sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, kan gitu. Saya tidak bicara kopi sama dia belum. Ini wajib. Wala yazalu 'abdi yataqarraba ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Dan hambaku terus mendekatkan dirinya kepada aku dengan ibadah sunnah sehingga aku mencintainya. Maka ibadah sunnah adalah proses penyelesaian. Karena bentuknya milih ente, nggak kerja juga nggak apa-apa, ketahuan di situ. Halo? Nah, kalau wajib kan nggak ketahuan. Hari pertama Anda makan tidak makan, tidak, enggak puasa, wajib nggak ketahuan. Hormati i'tikaf, hukumnya di situ baru ketahuan. Banyak kan beberapa orang yang ngejar i'tikaf di masjid dan beberapa orang yang tidak, banyak tidak. Berandai-andai, mimpi.com, berandai-andai, wajib i'tikaf.
puyeng DKI. Puyeng apa? Gimana WC puyeng. Wah penuh banget, wajib. Maka formatnya dijadikan untuk memuji siapa yang betul-betul cinta. Tadi kan pernah kita cinta. Subhanallah. Jadi larinya ke sana, iya malah larinya ke sana. Yang harus Anda makan minum, enggak makan minum, lapar enggak apa-apa. Ya Allah, lapar, aku cinta Engkau ya Allah. Kalau bahasa gaul ini, apa sih yang enggak buat lo? Gila. Kalau cinta kayak gitu. Minta boleh apa sih mau buat kamu? I love you. Nah, kalau aku cinta Allah kan apa? Disuruh yes. Itu yang menyebabkan saya bertahan naik turun gunung itu. Ya Allah, aku cinta Engkau. Di Sulawesi jatuh saya gitu sampai jam 1 malam di hutan. Keringetan, sakit banget. Ada mandi dulu, mandi. Iya semua. Gelapnya itu betul-betul gelap. Ke center, mandilah. Besok pagi aja, ada gerak ini, mandilah. Ada ketakutan, aduh nekat bangsa. Nekat gimana? Nekat hafal di mulut ente. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syarfil ardi wala. Kan bahasa bisa tidak akan membayangkan dirimu sedikit pun. Nah, Allah Maha tahu. Dengan nama Allah yang tidak akan membayangkan takut pada ular ada ini. Mandi aja, nyemplung. Orang-orang kira-kira dia. Gitu. Saya mah mikir apa? Tapi juga itu telanjang bulat juga nggak ada yang lihat, gelap banget. Di hutan, mandi, selesai, enak tidurnya kan. Antum nekat, bukan nekat, ente gak ngerti. Kan dia ngomong Bismillahirrahmanirrahim, la yadur, dengan Allah gak akan bahayakan. Di sini doang, gak di sini. Iya sih, pakai tapi, pakai ao, susah. Keyakinan itu susah. Bapak-bapak ibu, kalau antum malam-malam kegelapan ketakutan, ya imannya di mana? Anda yakin bersama Allah di lisan, gak di hati, yakin. Subhanallah, baik aja tadi. Maka itu kita betul-betul cinta ya Allah, lebih cinta Engkau. Jangan ngomong enakan di rumah, gak usah ngomong gitu. Emang ini ujian cinta. Oke, kita baru masuk Lailatul Qadar ini. Ini lempang-lempang indah. Kan gak mana-mana ya. Lanjut. Inna anzalnahu fi. Di sini adalah Al-Quran. Saya berapa hari yang lalu sebelum masuk malam Lailatul Qadar dikasih WA, yaitu ketika 17 Ramadan. Tulis saya saat itu jenggotnya segini, tua kelihatan baru banyak cuma segini, bahasa Indonesia mau wajah-wajah Arab. Itu judulnya tidak benar tuh 17 Ramadan turun Quran. Ngomongnya gini, Al-Quran itu diturunkan Lailatul Qadar. Inna anzalnahu, nya pada Al-Quran kami turunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar itu mulai 10 hari terakhir, bukan 17 Ramadan. Kasih video dan Madinah ini. Ini kagak begitu cara melihatnya. Lihat tangan saya. Allah menurunkan Al-Quran jumlatan wahidatan, satu paket lengkap itu malam Lailatul Qadar. 10 malam akhir enggak tahu kapan. Yang penting Lailatul dipegang oleh para malaikat, dijagain di langit. Lailatul turun pertama kali dari langit ke bumi 5 ayat surat Al-Alaq. Ayat yang pertama kali turun 5 ayat dari surat Al-Alaq. Itu 17 Ramadan. Itu loh lihatnya. Nyalain mulu sebenarnya. Nyalain mulu dah. Mati dah. Apalagi ada tuh ustaz yang katanya levelingnya profesor. Itu sesat pengikutnya banyak banget. Itu sesat, fix sesat. Saya sebut aja namanya. Karena parah banget, Saiful Karim. Itu kalau anda dengar itu jangan, itu sesat. Aduh, kacau banget. Sebenarnya ini apa? Qori'ah itu perempuan yang baca Qori'ah. Ada Quran, ada Al-Qori'ah. Itu Al-Qori'ah. Qori'ah itu ceritanya. Dia karena emosi juga. Jadi apa? Yang denger banyak lagi. Jangan itu mama gupron aja banyak yang dengerin. Mau mas semut lah, mau malaikat lah, acak malaikat. Ya Allah, ini para malaikat saya enggak belajar. Baik lagi tadi, please. Ini supaya kita ngerti. Quran diturunkan maksud Lailatul Qadar itu jumlah wahid,
satu paket lengkap 30 juz tidak berkurang itu masih di langit dari Allah. Dari langit ke bumi 17 Ramadan pertama kali 5 ayat doang. Kalau pertanyaannya surat apakah yang pertama kali turun adalah Al-Fatihah. Itu jangan baca bismillah, bukan ini bacain. Al-Fatihah itu surat yang pertama kali lengkap komplit sebagai surat itu Al-Fatihah. Ayat yang pertama kali turun itu surat Al-Alaq 5 ayat doang, belum menjadi surat. Bedakan antara surat dan ayat. Oke, lanjut ini sekali lewat. Kalimat inna anzalnahu, kami turunkan Al-Quran. Lailatul Qadar, fi Lailatul Qadar, artinya fi Lailatul Qadar di dalam waktu Lailatul Qadar. Lihat surat Ad-Dukhan ayat 3. Surat Ad-Dukhan ayat 3 itu Lailah Mubarakah, anzalnahu fi lailatin mubarakah, di dalam malam penuh keberkahan. Berkah itu bahasa Indonesianya nambah. Semua yang nambah itu nama bahasanya berkah. Umur kita nambah, tapi bukan nambah kuantiti, tapi kualitas. Kualitasnya, quality. Kenapa? Karena seakan-akan ibadah kita seakan-akan umur kita lebih daripada 1000 bulan. Berkah itu nambah kebaikan yang menyebabkan tambah cintanya Allah. 2 step. Tambah kebaikan yang menyebabkan Allah cinta. Itu namanya berkah. Kita makan Allahumma ya Allah berkahi berkahi makanan ini. Saya makan jadi energi berbuat kebaikan yang menyebabkan Allah cinta. Itu namanya berkah. Nah sekarang inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka. Nah ini. Wa ma adraka adalah sesuatu yang dahsyat yang luar biasa. Mayoritas manusia meremehkannya. Walaupun Anda lihat, tahukah kamu? Datar banget. Para ulama tafsir mengatakan demikian. Tahu dari mana Ustaz? Karena ulama tafsir mengumpulkan kata-kata wa ma adraka semua dalam Al-Quran. Dilihat setelah oh ini sesuatu yang dasar tapi mayoritas manusia meremehkannya. Contoh Ustaz, nggak bisa masuk akal saking dahsyatnya, nggak bisa dimasukkan akal. Contoh Al-Qari'ah, terus lanjut wa ma adraka, hari kiamat. Apakah hari kiamat itu? Tahukah kalian hari kiamat itu? Wa ma adraka itu sesuatu yang dahsyat tapi mayoritas manusia meremehkannya. Tahu dari mana? Lanjutkan. Yauma yakunun nas kal farashil bersama. Lawan terbang gede mati. Oh kita di pas hujan lebat, tiba-tiba malam itu pas lalu banyak mati, tewas. Coba manusia kayak begitu. Wah kebayang. Lebih ngeri lagi bukan manusia. Wa takunul jibalu kal ahnil. Wah, itu gunung sedasar itu coplok, terbang dia. Kayak bulu-bulu yang terbang, atau kalau pohon randu itu ada yang terbang-terbang tuh putih-putih kan, kayak kapuk itu, kayak begitu tuh gunung, nggak bisa. Maka kalimatnya wabah, adrar, dahsyat nggak bisa diakalin, nggak bisa diakalin. Gunung bisa terbang gitu gimana ceritanya? Mudah-mudahan anak keturunan kita tidak ada yang sampai hari kiamat. Mudah-mudahan anak kita udah mati semua sebelum hari kiamat. Oh gitu Ustaz? Karena kalau ada anak turun kita sampai hari kiamat itu fix masuk neraka. Manusia yang mengalami hari kiamat itu semua masuk neraka. Seorang beriman udah nggak ada uang ini mati. Jadi semua ketika orang-orang beriman diangkat oleh Allah diwafatkan mencium bau yang aroma wangi. Itu nanti menjelang kematian jangan mati ini belum katanya ya perang. Jadi begitu dia. Jadi semua nanti di muka bumi ini yang beriman diangkat oleh Allah. Cara gimana? Wangi wafat semua. Barulah keturunan yang ahli neraka itu dari mereka melihat kiamat seperti apa. Lanjut ya. Sekarang masuk ayat wa ma adraka ma Lailatul Qadar khairun min alfin syahr. 1000 bulan. Bayangin 1000 bulan berarti berapa tahun? 83 tahun 4 bulan. 83 tahun 4 bulan. Di sini ada yang sudah umur 83 tahun? Ada?
Ada nggak? Masya Allah. 83 tahun 4 bulan. Kata-katanya bukan sama dengan khair, lebih daripada ini. Kisahnya gini, supaya Anda mendapat. Umat sebelum Nabi Muhammad SAW itu umurnya ratusan tahun. Nabi Nuh, Rasul pertama di hamparan bumi adalah Nabi Nuh. Rasul pertama. Rasul, kalau Nabi pertama Nabi A. Kalau Rasul siapa? Nuh. Itu umur dakwahnya alful khamsin. Quran mengatakan 1000 kurang 50. Berarti berapa? 950 tahun. Saya tidak bicara umur biologis, lahir kapan, mati kapan, enggak bicara itu. Berarti umurnya bisa 1000 tahun lebih tuh. Iya. Umat-umat sama. Datang Nabi kan ngomong, umur umatmu itu cuma 60-an. Jangan tersinggung, please. Jadi yang 60-an udah dikit mati gitu. Ini hadis yang ngomong, Anda tersinggung pada saya, jangan, Nabi aja tersinggung. Jadi kalau Anda udah 57, ya 3 tahun lagi dah. Saya ngomong diri saya. Yang udah 60, ya tinggal bonus nih, dikit lagi. Jangan sore ini mati, kan gitu. Kira-kira gitu. Ini Nabi yang ngomong 60-an itu Nabi. Maksudnya gimana? Lu kalau 60-an dibandingkan dengan umat sebelum kita, menangan mereka. Pahalanya gedean mereka. Ditimbang dibayarkan mereka. Walaupun punya dosa diampuni, pahala tetap manteng. Betawi yang keluar, tetap ada kan gitu. Bonus dari Allah. Kan bener, kalau dihitung-hitung kita kalah. Bonus namanya Lailatul Qadar, nggak bisa diakalin. Bonusnya lebih daripada modal nih. Seandainya kita lihat, ini dilempengin 100 tahun supaya gampang, betul? Supaya gampang. Ada anak umur 20 tahun, dia belajar tentang Lailatul Qadar. Dasar itu, harus kejar ibarat saya jalan ya. Sampai Lailatul Qadar, dapatlah Lailatul Qadar. Subhanallah. 100 tahun berandai-andai, ini ilustrasi saja. Umur 21 tahun, tambah lagi 21 tahun dikejar, harus lebih baik daripada sebelumnya. Allah mau ngasih 1000, 2000 terserah kan gitu. Anak-anak yang hafal Al-Fatihah di PAUD TK. Pak Guru kasih uang lebih dari 1000 dari hadiahnya. Udah hafal, saya kasih 1000, boleh nggak? Kagak boleh. Tadi bilang lebih dari 1000. Kan kan tadi Pak Guru bilang yang bisa apa-apa ya, nanti Pak Guru kasih lebih dari 1000. Berarti Anda nggak boleh kasih 1000. 1100, 1001, boleh nggak? 1101 rupiah, boleh banget. 1100, 1200 terserah. Bagus banget ini, kasih 2000. Lebih bagus, kasih 3000. Bagus banget ini, kasih 10.000. Kira-kira gitu lah. Itu terserah Allah, betul kan? Yang penting lebih dari 1000. Wow. Anak umur 21 tahun dia masuk umur 21 tahun. Kasih dapat bonus 2 kali lipat, 200. Wah, Masya Allah. Tahun depan lagi harus lebih baik daripada tahun yang lalu. Hadis Nabi umur 22 tahun. Kasih harus lebih baik, dapat bonus 400 tahun. Keren banget. Subhanallah. Tahun depannya lagi 23 tahun. Harus lebih baik. Tahu-tahu ini sama sama tahun lalu, berandai-andai 400 tahun. Umur 24 harus lebih bagus daripada naiklah 500 tahun. Umur 25 meninggal. 500, 400, 200, berapa itu? Ini aja udah 1000, 1800, 1000, 2000, ini kan 2000 nih, 1000, ini 2000 ini kan, 1000, 2000, 2100. Berarti mirip-mirip dengan umatnya Nabi Nuh. Umur 25 tahun, kuantitinya 25 tahun, kualitas ibadahnya lebih daripada 1000 tahun. Nggak bisa diakalin, karena wama adraka ma itu bonus itu diambil, jangan
Saya kemarin beli kabel roll. Jadi kalau saya ke masjid, jauh banget, Solo aja. Saya harus di sini. Akhirnya saya beli kabel roll. Pas ke kabel roll, Pak yang ini, kayak gini Pak cepet konslet. Yang roll gini aja Pak, yang gede. Yaudah nggak apa-apa deh ini, biar bagus. Beli lagi ini. Habis itu pas mau bayar, Pak ini dapat bonus. Apaan bonusnya? Lampu bola, buah. Kita ambil. Kita ambil. Bola cuma 2 lumayan buat bola. Bonus di mana-mana lebih murah daripada aslinya. Betul nggak? Taruhlah harga yang kita beli berada 700.000. Paling bola berapa? Top markotok 50.000 atau 100.000 lah. Top markotok itu. Gak mungkin harga bonusnya 1 juta. Nah, ini belinya 700 juta, gak mungkin banget. Halo, ngerti kan? Nah sekarang ada bonusnya. Dahsyat. Seandainya saya beli kabel roll, Pak bonus apa? Satu rumah harganya 10 miliar. Ngambil nggak? Ngambil nggak? Ambillah. Itulah buah ma'adroka. Bonusnya nggak masuk akal. Ente beli kabel roll, bonusnya dapat rumah yang harga 10 miliar. Kagak ngambil, blow on. Ente umur berapa? Terus dikasih bonus sampai 100 tahun, 200 tahun. Sudah ngambil terus gimana ceritanya? Lebih dari modal. Yang ngerti-ngerti enggak gitu. Gimana ngerti? Rem. Yang mereka juga gak ngerti kabel roll apa hubungannya dengan itu kodar. Kan parah banget. Subhanallah. Itu maksudnya. Maka formatnya pun sunnah. Mau menyeleksi, bener-bener seleksi. Lihat. Ini 1 bulan Ramadan penuh. 1 Ramadan penuh. Hukum puasa adalah wajib. Ini 1 bulan. Ini nempel 1 hari ini di luar Ramadan. Di luar Ramadan. 1 hari namanya 1 Syawal. Hukum puasa adalah Sunnah. Oh sunnah. 1 Syawal wajib 1 Syawal. Pulang nih. 1 Syawal. Orang mualaf semua sini. Yang 1 wajib, yang sunnah. Gak apa-apa, yang penting malaikatnya syukur gitu. Wajib Ustaz, gak apa-apa, berarti ini malaikat. Coba yang merem. Wajib, au. Ini satu ini haram. 1 Syawal. Namanya Idul Fitri itu bukan kepada fitrah. Salah. Idul Fitri itu hari raya makan. Gak ada zakat fitrah, itu gak ada. Zakat fitri yang benar. Di Indonesia zakat fitrah di buku manapun gak ada zakat. Ada zakatul fitri, zakat makan. Maka kalau anak punya anak fitri itu sukanya makan. Gendut banget. Ada nggak Bu Fitri sini? Ada. Tetangga. Mohon maaf, bercanda jangan. Tapi Anda benar gak sih? Benar. Kalau kecuali fitrah gitu. Bahasa-bahasa, tapi nggak apa-apa lah mau diapain. Udah nempel sih zakat fitrah. Saya bilang begini di zakat fitri. Oh nggak apa-apa di zakat fitri. Fitri itu makan. Maka ada orang pemahaman tekstual. Anda nggak boleh ngasih duit, harus makanan. Karena memang zakat nggak boleh makan. Nah, ada yang mengatakan ulama membolehkan di antara Profesor Dr. Yusuf Otto ini ahli hukum fikih dibolehkan. Loh kalau ada ngasih saya beras buat ke Mentawai, bawa dari sini ke Mentawai aja susah. Gitu kan? Kasih duit lah, terasa belinya di Solo naik gunung. Kalau di sini bawanya gimana gitu? Subhanallah, kira-kira gitu kan? Enggak usah bahas itu. Zakatul fitri ini satu ini adalah haram puasa karena hari raya makan. Dari 2 Syawal sampai akhir Syawal itu puasa 6 hari bebas. Yang penting dari 2 Syawal sampai akhir Syawal hukumnya Allah mau melihat yang tadi aku wajibkan puasa kasih haram. Habis itu mereka kasih tahu Rasul bikin ritual sunnah. Aku mau lihat siapa yang betul-betul cinta aku, hormati sunnah supaya ketahuan. Baru ketahuan di sini. Kalau Anda itu hukumnya wajib, berandai-andai hukum puasa 6 Syawal wajib, lebarannya mundur semua. Pasti 8 Syawal. Kira-kira gitu, kira-kira. Maka ada orang Betawi lebaran 2 kali kan? Budaya kan? Semua habis Syawal. Di situ baru kita ngerti, oh kenapa Lailatul Qadar itu bentuknya karena proses penyeleksian siapa yang betul-betul cinta Allah.
Ya Allah, Pak Ustaz ceramah kayak gini mah dari awal kenapa kita gak pernah ikut? Masih ada waktu? Gak usah pakai ngomel. Masih ada waktu. Bismillah. Oke, lanjut. Khairun min alfis tanazzalul malaikah. Lihat. Itu nazal. Tanazal. Malaikat turun sampai matla'il fajar, sampai subuh. Oke. Dulu sebelum manusia diciptakan, wa qala ini Al-Baqarah ayat 30. Allah berkata kepada malaikat, aku akan menciptakan khalifah di muka bumi. Maksudnya Nabi Adam yang manu. Lihat kata-kata. Buat apa? Ataj'al fiha ma yufsidu fiha wa yasfiku dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddis. Kamu menciptakan apaan? Itu akan tumpah darah, merusak, bikin kerusakan. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddis. Kami bertahmid. Jadi malaikat itu show off ke seorang individual vertikalnya. Ditutup oleh Allah, aku lebih tahu daripada kalian. Detik itu ditutup oleh Allah, aku lebih tahu daripada kalian. Ini alam malaikat. Aku tahu, ini nggak tahu. Detik itu adalah rahasia. Karena malaikat apaan sih? Kenapa sih? Rahasia itu dibongkar di antaranya ketika Lailatul malaikat pada turun. Sampai jenderalnya malaikat siapa itu? Jibril. Karena zulul malaikat waruh itu maksud Jibril. Hai malaikat-malaikat, lihatlah hamba-hambaku. Beda main ke ente nggak punya hawa nafsu, nggak punya syahwat, tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan suami istri, tidak punya anak, tidak ada peradaban malaikat, tidak tidur, tidak makan. Mereka ini butuh makan. Mereka tidak makan, tidak minum siang hari, malam hari harusnya dia tidur. Dia tidak tidur, menunjukkan dia lebih cinta kepada aku. Mereka lebih dahsyat. Mereka juga bertasbih, bertahmid, bukan ente aja. Lihat, baru dia tahu. Itu dibongkar rahasianya. Maka kita ini tanazzalul malaikatu warruh, terus min kulli amr. Anda punya masalah apa? Curhat seperti malam akhir. Malaikat semua pada turun, termasuk Jibril. Allah menyaksikan, tinggal ngomong, ya Allah, aku punya masalah ini. Curhat. Tahu dari mana Ustaz Allah turun seperti malam? Hadis. Klik aja. Zaman sekarang kan tinggal klik, bener ada hadis, tinggal klik bener. Kayak dulu kita kan beli ke dokter resep coret-coretan kita gak bisa baca, apoteker bisa baca, makan tinggal bilang. Sekarang enggak, kita maksudnya apa? Tinggal beli buat apaan? Saya sakit ini, kenapa dikasih? Bisa ngomong tuh komposisi, begitu. Kita bisa koreksi. Saya perang ini, sudah apa? Ini apaan? Kalau saya nggak sakit ini, apoteker itu nggak urusan saya. Yang penting saya beli ini. Mau telepon sama dokternya. Dok, kenapa saya dikasih? Bisa komplain kita. Sama Anda dengan saya bisa komplain. Bener nggak hadis? Dicek sekarang di Google. Jadi turun tuh Allah, turun malaikat turun, subhanallah. Semua urusan Anda bisa curhat di situ. Itu bonusnya banyak banget. Udah dapat pahala bonus dahsyat, nggak bisa diakalin. Segala urusan Anda diberesin oleh Allah. Salamun ya hatta. Ada punya kedamaian, ketenangan Allah sampai subuh masyarakat. Ada manfaatnya hari ini? Alhamdulillah. Belum kelar. Gimana supaya dapat Lailatul Qadar? Ajarin. Biar cepat tips doang. Dari mana Ustaz? Ngambil yang tadi saya bahasa saya tadi, jebakan Batman-nya. Jebakan Batman-nya apa tadi? Sunnah. Ingat ya? Sunnah itu adalah proses penyelesaian. Siapa yang betul-betul cinta? Lihat ya. 3 sholat jangan lebih, jangan sampai 3 sholat ini tidak berjamaah. Pegang ini. Sholat maghrib dan isya jangan sampai tidak berjamaah. Anda sholat maghrib dan isya itu akan mendapatkan mayoritas keberkahan Lailatul Qadar. Sholat isya berjamaah sama dengan setengah malam Anda dapat. Seakan-akan Anda sholat terus. Satu lagi sholat subuh jangan sampai tidak berjemaah. Karena kalau udah etika, sahur, Anda gak mau makan, Anda pulang dulu ya. Ya, sholatnya di rumah. Salah. Anda jangan lepas. Nah, makan oke, habis sholat berjemaah. Sholat subuh, barang misalkan sholat subuh berjemaah, seakan-akan dia satu malam suntuk, dia sholat. Qobliyah subuh yang Anda tahu adalah lebih baik dari dunia serta isinya yang nyebar.
Anda cek lagi, harus lebih dalam lagi. Qobliyah subuh 2 rakaat itu sama dengan sholat 1 malam. Jadi ada qobliyah plus sholat berjamaah 2 malam. Makanya kalau Anda tapi sibuk, saya kantor sih, oke, pas maghrib upayakan Anda sholat berjamaah. Melipir sebentar, terus taruh sholat berjamaah. Ada sebentar. Ketika Anda di sini berjamaah belum selesai, ada imam, lihat satu sholat Isya. Jangan lupa Ba'diyah Isya. Ba'diyah Isya ini sholat sunnah. Saya katakan tadi itu bahkan ibadah sunnah itu penyelesaian lagi dites betul-betul cinta atau enggak. Walaupun 2 rakaat itu lebih dahsyat daripada sholat tarawih. Kemarin saya jadi imam. Ada yang belum qobliyah, ada yang belum Ba'diyah Isya, ada berapa orang? Banyak banget. Saya tungguin, saya nggak mau mulai tarawih saja. Kok gitu Ustaz? Saya kata kasih dalil, tahu. Anda tahu Ba'diyah Isya itu hampir diwajibkan. Dan Anda pegang yang rawatib, yang muakkadah itu dapat di surga, yaitu istana surga, rumah di surga. Baru sholat tarawih, belum selesai. Kesalahan di Indonesia, sholat tarawih bersama imam, habis itu selesai, nggak witir sama imam. Kenapa? Nanti malam ada mau tahajud, witirnya di belakang. Salah. Jadi gimana? Selesaikan bersama imam sampai witir kelar. Anda mendapatkan pahala 1 malam suntuk Anda sholat gak berhenti. Hadis, Anda bisa cek. Jadi berapa di masjid mana saya lupa. Saya ngomong gitu, tiba-tiba ada bapak. Oh di Bintaro. Saya ngomong gitu. Bapak-bapak yang duduk sini, kursi pakai kursi itu. Ya Ustaz, ada hadis ini Pak. Perawatnya ada 3 perawi. Dia langsung googling. Enak. Jadi ini bukan hoax. Jadi itu pakai ilmu. Dan saya lihat semuanya sunnah. Semuanya sunnah. Berjemaah sunnah. Bersama imam sampai witir selesai. Terus kalau mau nambah, tambah aja tanpa witir. Baca Al-Quran semampu Anda. Karena kalau baca Quran terus jatuh, astagfirullah. Nanti Quran ngomong di akhirat. Kok gitu? Anda klik nanti di Google, tulis syafaat Al-Quran dan puasa, hadis syafaat Al-Quran dan puasa. Quran ngomong, ya Allah, dia ngantuk-ngantuk, dia nahan ngantuk gara-gara saya kasih syafaat. Yang ngomong Quran yang ngomong. Jadi ada dia belum sampai ngantuk bertanya. Dari tadi IPM-nya itu lagi, belum maju-maju. Nanti orang ngantuk dia kan. Dan nanti gue bawa tuh, ini saya juga begitu. Saya juga inyong sama. Anda klik nanti diklik, saya sekali berapa kali tuh. Anda klik di Google, hadis syafaat Al-Quran dan puasa juga ngomong, ya Allah pas syafaat dia nggak makan gara-gara saya. Ngomong gitu. Jadi semua amal-amal berbicara dari Allah. Baca Quran dan perlu diingat Rasulullah mengatakan Allahumma innaka afuwun. Kaitannya dengan apa? Bikuli amr. Benar. Ini kaitannya nyambungnya di sini. Saya kasih tahu. Anda punya problematik apapun itu karena dosa kita. Surat 41 ayat 46. Surat Fussilat. Man 'amila shalihan falinafsihi wa man asaa fa 'alaiha wa ma rabbuka bidzallamin lil 'abid. Anda berbuat baik, kebaikan mereka yang buat diri Anda. Anda berbuat buruk, ente susah hidupnya. Baik kami murkan buat Anda. Allah gak pernah zalim. Yang kita hafalnya laha kasabat wa 'alaiha, sama. Orang itu mendapatkan kebaikan, pahala buah dari kebaikan yang dilakukan. Dia bikin susah karena dia dari dosa. Maka setelah ayat itu, setelah laha kasabat wa 'alaiha maktasabat, kami situ dulu. Laha kasabat wa 'alaiha maktasabat Rabbana la tu'akhidna. Kan nyambung semua. Ya Allah, jangan kau bikin susah. Jangan hukum aku karena aku khilaf, aku saya salah. Itu. Jadi kesusahan kita, problematika itu karena siapa? Di sendiri, bukan karena Allah gak pernah zalim. Maka bikuli amal semua urusan akan diselesaikan kalau Anda banyak berzikir.
Allahumma innaka afuwun. Gitu. Ya Allah, maafkan aku. Fa'fu anni aku. Dimaafkan, akhirnya problematika Anda diselesaikan. Dan sepertiga malam itu yang mahalnya luar biasa. Pak Ustaz, saya nggak mungkin, Pak Ustaz ngantuk, Pak Ustaz dia udah tidur. Tapi sepertiga malam, etikaf. Jam 2 ke masjid. Oke, di sini tidur nggak apa-apa. Jam 2 bangun. Ini caranya. Alhamdulillah. Ini mohon maaf saya ambil waktu cukup lama, gitu kan. Saya lempengin. Sekalian lebaran. Ya kan? Ya, ini mohon maaf, maksud saya ini nanggung banget. Saya sebetulnya kurang tidur, cuma sejam saya tidur. Habis itu jadi imam, qiyamul lail di Masjid Al-Ustaz, sholat tasbih. Masya Allah, udah ngantuk sholat tasbih. Bisa sujudnya bisa sejam sendiri, gitu kan? Kok Ustaz tasbih? Ya karena malaikat dulu show off kami bertasbih, dan gitu kan? Kita etikaf juga bertasbih, emang yang doa. Ibadahnya kita tuh lebih susah daripada malaikat. Karena malaikat tuh sombong, manrob buka. Biasa aja kali coy. Jadi cuma manrob buka doang. Kita ini capek tahu. Gak makan, gak minum. Kita gak pernah kayak gitu. Belum lagi etikaf ngantuk-ngantuk. Belum lagi mentawai. Kayak gitu ke manrob buka biasa aja ngomong yang enak apa? Manrob buka nah gitu. Allah. Kita bisa komplain. Ibadah kita lebih susah daripada malaikat. Apalagi bapak-bapak udah ibadah etikaf pas keluar ada orang lari pakai you can see, you can touch, all you can eat. Kan parah. Wow, pikir wow, ini udah lewat tuh, wow, pulang ngeliat bini, wow, jauh banget coy. Kan gitu. Parah banget, takwanya hilang. Berusaha. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ini zoom out, zoom in. Subhanallah. Saya mohon maaf. Ada pertanyaan? Nggak ada, udah pada kelamaan. Dan tim semua. Saya ngerti lah. Saya perasaan Anda sama dengan saya. Habis pada tewas semua. Dulu. Jangan lupa dulu. Kita tutupkan foto majelis. Subhanallah wa bihamdihi. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.